Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia dari kelas 11 IPS 4. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang HIV. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, obat ini belum juga ditemukan sampai saat ini. Namun, perkembangan penyakit ini dapat diperlambat dengan menjalankan pengobatan tertentu sehingga penderitanya dapat menjalani hidup dengan normal. Nah, selanjutnya ada AIDS. Apa itu AIDS? AIDS adalah tahap terakhir dari infeksi HIV, yaitu ketika kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah tidak ada lagi. Dengan pendeteksian dan penanganan dini, penderita HIV tidak akan naik kelas menjadi AIDS. Nah, jadi perbedaan HIV dan AIDS yaitu HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem imunitas tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV. Nah, selanjutnya ada juga penyebab penularan HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, yang kedua, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Nah, yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. Nah, yang keempat, transfusi darah yang alatnya tidak steril. Nah, dan yang terakhir, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Nah, selanjutnya ada juga dampak terkena HIV. Penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru, atau lemah tulang sampai kesulitan untuk berjalan. Nah, kemungkinan pasien HIV terserang virus CMV akan lebih besar ketika jumlah CD4 kurang dari 100 sel per mikroliter. Untuk gejala HIV ada terbagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama yaitu gejalanya HIV yang paling umum. Yang pertama ada demam, tenggorokan sakit, muncul ruam, pembengkakan noda limfa, diare, kelelahan, nyeri otot ataupun sendi. Nah, ada juga tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Nah, dalam periode ini, infeksi HIV berlangsung tanpa menimbulkan gejala. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, pengidap penyakit ini akan tetap merasa sehat. Bahkan ia bisa saja sudah menularkan infeksi ini kepada orang lain. Tahap ini dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, yang terakhir ada tahap yang ketiga. Tahap ini disebut juga sebagai tahap HIV simptomatik. Nah, apabila pengidap HIV tidak mendapat penanganan tepat, virus akan melemahkan tubuh dengan cepat. Pada tahap ketiga ini,
pengidap lebih mudah terserang penyakit serius. Nah, tahap terakhir ini dapat berubah menjadi AIDS. Tahap ketiga ini ada juga gejala-gejalanya, yaitu yang pertama, demam terus-menerus hingga lebih dari 1 minggu. Yang kedua, sulit bernapas. Yang ketiga, diare parah. Nah, yang keempat, infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, ataupun anggota badan lainnya. Nah, yang kelima, muncul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Nah, yang keenam, hilangnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Penyakit mematikan, ada juga penyakit mematikan yang dengan mudah menyerang penderita AIDS, antaranya yaitu kanker, pneumonia, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini pengobatan HIV tetap dilakukan. Nah, untuk poin terakhir ada juga cara mencegah HIV dan juga AIDS. Yang pertama itu gunakan alat kontrasepsi yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari 1 pasangan. Nah, yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan bila Anda ataupun pasangan Anda mengidap positif HIV. Nah, untuk selanjutnya, adapun bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Nah, dan juga jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV ini, seperti telah melakukan hubungan intim dengan orang yang mempunyai HIV, maka Anda segera pergi ke dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Nah, mungkin segitu penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.